Jurnal Action. Hari ini kita kedatangan dua talent besar, yaitu Saya Yosi. saya Dira. Kali ini dengan kedatangan mereka, kita akan mendengarkan cerita pengalaman horor yang dialami mereka di kosan. Ini pengalaman sapu-sapu nih. Tuh kan, aku bilang dulu kali ya. Gak usah gini aja. Gak apa-apa sih? Bilang bentar. Udah mulai terdengar suara sapu-sapu. Bapak, kita udah mulai syuting. Bapak? Hah? Tunggu dong. Demi apa? Udah, Demi apa? Udah. Di luar. Permisi ya, kita mau ngobrol dulu nih. Jadi kita cerita dari maba dulu kali ya. Itu apa sih? Gue deh yang pertama. Bentar ya. Makasih ya sudah membantuin. Oke, karena sedikit lebih tadi ada gambar dipanggil namanya. Itu sih gede-gede kan saya ya. Kita mulai lagi setelah kehuru-haran tadi. Awal mulainya itu gua ngekos di Heger Mana. Di hari pertama gangguannya adalah berisik-berisik doang yang kayak ketok-ketok, tembok, turun naik turun, terus di atas duduk kayak kucing, tikus. Sampai di titik dia ngelemparin satu barang di atap. Tiba-tiba kaca gue kayak kaca bulat gitu nempel tembok, jatuh, pecah kemana-mana. Gue cuma bisa beresin dan gak berani keluar buat buang kacanya. Jadi gue cuma taruh di pinggir. Akhirnya yang gue lakuin adalah gue video call sama mantan gue pada saat itu untuk temenin minimal sampai tidur. Tapi nggak tahu kenapa setiap di menit kelima video call itu bakal mati tanpa ada aba-aba, sinyal jelek, sinyal hilang, tapi langsung mati. Berarti VC terus tiap hari tapi di tiap menit kelima mati. Terus kita call ulang menit kelima mati lagi. Ini hari ketiga gue tidur di situ, gak ada yang turun. Gue nyalain ayat kursi pakai YouTube yang 24 jam tau kan. Gue nyalain, terus tiba-tiba ada anak kecil lari-lari, terus kayak sama perskrip, sini main-main, takut, lari kayak gitu. Di jam 9:30 tong sampah di depan kamar gue tiba-tiba bunyi kesek. Gue berharap itu kucing dong. Terus gue kayak ngegebris pintu kayak iya suruh dia pergi gitu loh. Pas beres itu si tong sampah gue tuh jatuh kayak berserakan lah. Di jam 10 pintu kamar sebelah kebuka, kayak bunyi buka pintu, buka. Gue chat orangnya, Din, lu di kamar? Terus dia nggak jawab. Jam 10:30 muncul lagi suara si anak kecil itu lari-lari, sini. Dan gue masih berpikir kalau itu anak kecil beneran, bukan macem-macem. Terus sampai di titik si temen gue jawab di jam 11. Dia bilang, gue baru nyampe di jam 12 tank. Suara anak kecil itu ada lagi. Di situ gue baru mikir, kok sama persis ya? 3 kali berturut-turut dengan nada yang sama. Pintu yang iya. Kok kayak diulang. Terus gue di situ duduk. Gue udah beli kaca baru. Gue lihat ke kaca, ada rambut ngejuntai panjang, tapi gak ada badannya. Rambut dong. Kayak ini kan kursi. Nah dia kayak dari sini ke bawah sini ngejuntai. Terus gue tiduran lagi, ngadep ke belakang, balik ke badan. Tapi gue ngerasa ada yang merhatiin gue di belakang. Terus gue dengan berani balikin badan, set, kursi gue jatuh, bak. Terus gue duduk, gue balikin kursinya, gue ke WC. Baliknya lagi, duduk di situ, mulai pintu diketuk, tembok diulang semua itu ya? Iya, hahaha sini ada. Itu jatuh sampah, sampai bapak kos yang bilang, teh itu sampahnya dibenerin, itu juga keulang. Oh my god. Mulai berisik, terus gue berusaha bercanda. Gue bilang kayak gini, udah dong jangan ganggu gue udah gak pernah sholat.
maksud gue kayak gue udah gak sholat nih, udah gak bikin lu panas, lu stop. Terus tiba-tiba gini ke telinga gue. Dia nampakin muka. Enggak, tapi ke telinga gue bener-bener kayak kayak langsung jeng gitu. Telinga gue sampai kayak gitu. Terus gue kayak nggak bisa, gue telepon bapak gue nangis, gak bisa, ini mah udah diganggu banget. Sebenarnya kayak antara itu mau kenalan atau emang mereka nggak nyaman Gak ada nyaman yang ada. tinggal. Iya benar, karena biasa kosong. Soal kenalan tadi tuh yang seperti biasa Lina. Jadi kebetulan pas maba tuh aku sama teman-teman kosan aku tuh sangat deket banget. Buat kosannya langsung aja ya, di jalan di Cikuda. Sebenarnya tujuan aku ngasih tahu kosannya adalah karena pengen tahu apakah sampai sekarang Masih. Masih. Karena semuanya berturut-turut terus kena. Oh emang selalu di kos Karena- itu. Penghuninya kena semua gitu. kena semua. Kena semua. At least orang yang nggak percaya setan. Jadi ini ada satu momen pengalaman tapi dari Abi, anak Ilkom, teman aku. Kamarnya persis sebelah kamar aku. Dia cerita, ada di momen dia sholat, kebetulan kiblatnya tuh ngadep ke jendela. Dan ketika kita sholat sendiri kan kita, maksudnya bacaannya nggak terlalu kenceng ya, kayak di dalam hati doang kayak, kayak gitu-gitu kan. Terus sholat ngadep ke sajadah, terus dia menyadari ada yang lewat di depan jendelanya. Oh, gue tau lagi. Dia nggak mau ngelihat. Dia tetap di arah sujud itu. Hitam tapi bayangannya. Nggak kelihatan. Warnanya menurut dia putih, tapi bentuknya nggak proporsional. Kayak kalau bentuk orang kan ya udah kayak gini aja. Iya. Dia tuh gelombang-gelombang. kayak bukan lagi gelombang-gelombang, kayak cacat gitu lah. Kayak entah telinganya gitu. Ada di momen dia baca Al-Ikhlas di situ. Qul huwallahu ahad. Itu yang di depan putih. Qul huwallahu ahad. Terus wah itu bikin itu bikin kita sekosan beneran kayak kita harus pindah deh gitu. Apa yang paling memorable, yang paling susah dilupain banget? Sampai Iya. saat itu kayak jelas banget. Kosan kita sekarang sih. Terus pokoknya di kosan ini gue tuh, jadi gue sama Yosi tinggalnya tuh seberang-seberangan. Nah, pada saat itu gue sama Yosi tuh bukan ngojek, kasarnya ngojek. Jadi kayak gue bikin makanan, masak, Yosi yang nganter-nganter. Di malam itu karena niatnya kita jam 11 beres, nah tapi gak jadi, gagal karena tiba-tiba ada yang pesan. Nah, gue masakan di situ. Kayak begitu. Jadi kosan gue tuh luarnya hutan, real hutan. Bener-bener kayak banyak pohon-pohon besar. Jadi kalau misalnya ada angin, kita tuh bisa tahu arahnya kemana karena banyak dahan-dahan kan. Ngarah ke gue semua. Terus gue deg-degan. Nah, gue deg-degan kan. Joget lah gue. Nari gak tau deh ngasal. Pokoknya dia gue bergerak yang bikin seru nih, rame keadaan. Gue muter set. Bentar ya. Gak boleh kayak begitu. Hey. Oh iya, muter-muter. Terus ngeliat, kok jadi ketahuan kan? Di spill gara-gara karena menurut gue nah, abis muter-muter, gue melihat ada sesuatu yang janggal. Alhasil gue nengok ke kanan, terus ada yang kayak gini, bener-bener ngeliatin gue lagi masak. Di mana? Di kaca. Akhirnya gue nelpon salah satu temen gue yang ngekos di situ juga. Cel, temenin gue dong, gue lagi masak, ada pesenan, gue digangguin nih, gak suka, bilang gitu. Terus dia bilang gini, Dir, anak kosan semua lagi berangkat ke Bandung. Jadi sendiri? cuman gue sendirian di situ.
udah gue temenin aja di telepon, sok lu masuk dulu kamar. Pas gue balik ke kamar, mau nggak mau kan gue ngadep lagi ke jendela dong. Pas gue ngadep lagi, dia udah makin deket kayak nyengir dan nyengir banget, bener-bener kayak dan melotot. Terus gue langsung lari ke dalam kamar, gue siapin kan itu, gue simpen di atas meja. Terus gue chat Yosi, Yos, tar ambil aja di atas meja, anterin. Gue nggak mau bangun, intinya gue mau tidur, mau main HP, gue nggak mau lihat apapun. Terus posisi pintu tuh sengaja gue buka, biar kalau ada apa-apa gue lari keluar. Akhirnya gue main HP kan, tiduran, main HP. Terus gue lihat Yosi masuk ke kamar. Kenapa gue tahu itu Yosi? Karena dia pakai jaket kulit punya gue. Jadi, oh iya Yosi itu. Dia masuk, tapi yang aneh, posisi dia masuk tuh bukan gini, tapi dia gini ke belakang. Ngebelakangin ya? Dan kepiting jalannya, kayak bukan ngelangkah gini, tapi buka tutup gitu. Nah, terus abis kayak gitu, gue kayak ngerasa, oh udah aman, udah ada Yosi. Gue matiin HP, gue tidur. Terus gue nggak denger suara kunci disimpan di meja, gue juga nggak denger kresek ini diambil sama Yosi. Kok nggak ada Yosi ya? Pas gue buka, Yosi dari bawah kasur, dia kayak gitu. Ke badan gue, terus gue kayak bener-bener kayak udah kayak gitu. Dan kena loh, kepukul, beneran kepukul, kerasa, samain kerasa. Itu kan dari bawah, berarti kena kayak paha kakak gitu. Dihin, bener-bener dihin. Terus gue kayak, gue berharap itu ketindihan guys. Tapi kalian tahu sendiri kalau ketindihan gak bisa ngapa-ngapain. Iya. Dan gue bener-bener bisa kayak, terus gue langsung duduk, deg, bener-bener kayak gak beraturan. Tapi gak tahu kenapa di momen itu gue ngerasa malah kayak, oh fine. Ternyata gue bisa lihat bentuknya. Akhirnya Selama ini kan tahu. gue cuma denger, Iya. gue cuma lihat sekelibat. Gue lihat langsung, terus kayak oh gitu. Cuman kalau kita bahas sama penjaganya apa segala macam, jawaban dia pun sama dari awal, ya udah berdoa aja, sholat aja. Udah tua juga yang jaganya. Ya gitu, yang mencekamnya ya yang lumayan parah di situ menurut gue, di kosan yang sekarang. Dan itu juga nunjukin tampaknya. Nunjukin tampaknya, bentuknya, dan maksudnya kan ada yang bilang semakin mereka kuat semakin mudah untuk menyerupai. Iya. Dan dia bisa loh menyerupai Yosi. Cuman gue banyak ngobrol sama teman-teman gue yang skeptis soal setan. Gue juga banyak ngobrol sama Yosi, sama bapaknya bahkan kayak soal itu. Sebenarnya kita tuh jauh lebih kuat dibanding mereka. Apalagi mereka datang ke dunianya kita, kasarnya kan. Iya. Kita yang tahu wilayah, kita yang tahu bentuk segala rupa di sini. Jadi itu sih yang bikin gue gak sepenakut itu. Oke guys, mungkin segitu aja cerita horor dari Kak Dira dan juga Kak Yosi. Mulai dari kosan maba sampai sekarang, terus kosannya Kak Yosi juga yang sampai diperagain. banget ya. Semua penonton cabut ya. Iya, sampai yang di belakang kamera cabut. Lari. Pokoknya terima kasih banyak sudah nonton episode kelima kali ini. In action, camera roll, in action. Bye bye, terima kasih.